Yo, what's up everyone? Welcome to Bongkar Bro, your one and only racun channel audio. Balik lagi bersama gue Busem yang hari ini kedatangan satu produk TWS dari brand lokal Fantech nih. Dua deng tepatnya. Ada Fantech Groove Aurora yang lebih tepatnya lagi dibilang dipasarkannya sama sub-brandnya ya, si Fantech Smart Life. Karena setahu gue untuk produk-produk audionya Fantech itu lebih didistribusikan sama si Fantech Smart Life. But either way, Fantech Groove Aurora ini gue yakin kayaknya bakal jadi inceran para teman-teman basshead dan carry-hore mengingat karakter suaranya yang jedam-jedung dan harganya yang masih ramah di kantong. Seperti apa kualitasnya? Kita langsung masuk aja ke video. Kesan pertama waktu unboxing si Fantech Groove Aurora TX3 ini tuh ngingetin gue sama TWS-nya Nothing Ear One yang punya desain transparan. Dan desain transparan seperti si Nothing Ear One ini bisa dibilang jadi trendsetter ya, karena setelah ini keluar tuh diikutin sama kayak brand Soundpitch, JBL. Tapi kalau si Groove Aurora ini dibandingin langsung sama si Nothing Ear One, meskipun masih sama-sama kotak untuk basic desainnya, dimensi case si TX3 ini agak lebih besar dan tebal. Gak terlalu jomplang sih ya perbedaan si charging case antara si TX3 dan Nothing Ear One ini. Cuma kalau beneran digenggam, lebih kerasa handful aja yang TX3 dari Groove Aurora ini dibandingkan yang Nothing Ear One. Tapi masih cukup compact kok buat dibawa sehari-hari masuk ke saku celana atau ke tas kecil gitu. Secara material juga kerasa mirip untuk kekokohannya, tapi yang Groove Aurora TX3 ini memang lebih ringan ya dengan bobot total di sekitar 60 gram. Ya cukup wajar sih mengingat si TX3 ini nggak punya fitur tambahan seperti wireless charging. Jadi di bagian depan port Type-C-nya ini ada untuk charging dan ada lampu bulat LED RGB visual effect gitu di dalamnya yang akan menyala warna-warni ketika mengisi dan mati ketika penuh. Yang kalau buat selera gua sih jadi mengurangi kesan minimalisnya ya si lampu LED RGB ini. Tapi mungkin buat temen-temen yang penggemar RGB bakalan doyan sih dengan sentuhan ini. Untuk tutup case-nya terbuka lebar seperti ini jadi gampang buat masuk keluarin earbuds-nya. Dan meskipun dia nggak ada panahan engselnya, masih nggak gampang ketutup tiba-tiba gitu kok si tutupnya ini. Karena model case-nya yang tertidur seperti ini. Kekurangannya paling dari si magnetic pin di dalamnya ini sih ya untuk si chargingnya, yang mana kalau dalam posisi terbuka seperti ini dan kita goyang-goyang si earbudsnya bakalan gampang lepas, jadi kurang kuat aja gitu untuk si daya tariknya. Tapi kalau dalam posisi tertutup dan kita goyang-goyang memang masih ada sedikit bunyi, tapi nggak yang bikin si earbudsnya menyala di dalam case. Nah, untuk variannya sendiri ada dua pilihan nih, yang berwarna putih transparan atau yang hitam transparan. Soal bagus yang mana sih balik ke selera masing-masing ya. Kalau gue pribadi lebih condong ke yang putih transparan ini karena dia kelihatan dan kerasa lebih minimalis dan lebih clean aja gitu dan lebih estetik. Tapi kalau yang si hitam ini kelihatan lebih garang dan agak lebih futuristik. Tapi untuk packaging itemnya sendiri masih sama-sama aja kok. Untuk setiap pembelian akan mendapatkan charging case beserta earbudsnya, charging cable, extra ear tips, user manual, serta garansi 1 tahun. Dan untuk harganya, TWS yang ciamik ganteng banget gini yang buat teman-teman RGB bakal jadi racun banget, ini tuh dibanderol hanya di 299.000. Kurang dari 300.000 kalau gue cek di Fantech official store-nya yang Smart Life. Meskipun di beberapa toko lain sempat ada yang jual 249.000-an gitu sih. Buat yang tertarik langsung aja check out barangnya pakai link di deskripsi. Tapi kalau teman-teman masih penasaran pengen tahu kualitasnya, tonton dulu video ini sampai selesai. Nah, yang gue suka dari si Fantech Groove Aurora TX3 ini adalah koneksi untuk pairingnya tuh cepet banget nyambernya. Jadi tinggal buka aja si case-nya tanpa perlu ngeluarin earbuds-nya. Dan gak sampai 5 detik bakal muncul Groove Aurora di Bluetooth menu smartphone kalian. Udah support auto reconnect yang nyambernya juga cepet banget, plus udah bisa mono mode baik mau pakai yang kanan doang atau yang kiri doang. Dan untuk transisi dari mono mode ke stereo mode, jadi misalkan awalnya pakai satu doang terus jadi pakai dua, itu tuh flawless banget. Jadi nggak ada semacam voice prompt nyala dulu atau ada jeda dulu, langsung bless connect aja. Untuk koneksinya sendiri menggunakan Bluetooth 5.3 dengan kodek SBC AAC doang. Dan untuk rentang jarak sih masih standar aja ya. Kalau di indoor tuh kehalang dua tembok kamar udah mulai batuk-batuk.
Untuk latency juga by default gua rasa udah aman ya. Jadi gua pakai nonton YouTube, streaming Netflix itu enak-enak aja. Untuk sosial media juga aman-aman aja. Bahkan untuk gaming yang casual tuh nggak ada halangan sama sekali. Memang masih ada delay tapi nggak yang sampai mengganggu. Dan kalau untuk gaming mode-nya, gua rasa justru nggak terlalu signifikan untuk mengurangi si latensinya. Jadi perbedaan antara sebelum dinyalakan dan setelah dinyalakan itu nggak yang terlalu jomplang. Kita lihat dulu aja kali ya untuk latency testnya. Ya kayaknya enak aja gitu untuk dibawa walaupun portnya cuma satu, tapi ada pilihan yang C, ada yang A. Dan yang pasti juga ya untuk keduanya sudah menggunakan fitur arus output yang stabil. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Oke, itu dia tadi kurang lebih untuk latency test dari si Vantek Groove Aurora TX3 ini. Yang mana ada satu hal yang belum gue ceritain nih. Untuk gaming mode-nya, kalau di kuping gue tuh ada sedikit perbedaan suara untuk dari segi clarity dan juga powernya. Jadi sama kalau gaming mode-nya dinyalakan, si clarity dan powernya tuh agak sedikit menurun. Jadi kalau buat dengerin musik atau nonton, gue masih lebih prefer matiin si gaming mode-nya. Tapi kasus barusan cuma terjadi di iPhone aja sih yang gue notice. Kalau di Android itu baik gaming mode nyala atau mati itu tidak mengubah karakter suaranya. Untuk ganti gaming mode-nya tinggal 3 kali tap aja di earbud sebelah kanan. Dan selama pemakaian gua, untuk fitur touch control-nya ini udah cukup responsif, tapi kadang agak terlalu sensitif. Jadi kadang misalkan gue lagi benerin posisi earbuds di kuping tuh dia suka tiba-tiba ke-trigger gitu aja. Tapi ketika dalam posisi rebahan terus nempel ke bantal, untungnya nggak yang sampai nyala sih. Untuk perintahnya juga udah lengkap ya, baik itu untuk play and pause, next previous track, volume up and down, voice assistant, dan juga gaming mode. Dan gak ketinggalan juga untuk call control. Dan teman-teman juga bisa custom perintahnya nih via aplikasi Vantek Smart Home. Meskipun untuk perintahnya bisa diganti cuma yang 1 kali tap, 2 kali tap, atau 3 kali tap aja ya. Jadi yang tap and hold sih nggak bisa diganti sama sekali. Selain untuk custom touch control si earbuds-nya, si aplikasi Smart Home Vantek ini juga bisa untuk nge-rename si device ini. Kemudian ada fitur Find My Earbuds juga, Reset Factory Setting, dan tentunya ada fitur Equalizer. Untuk fitur equalizer ini ada 8 preset yang disediakan dan udah bisa custom juga ya. Tapi hampir nggak pernah gue pakai sih karena hasilnya artificial banget kerasanya. Selain perubahannya artificial, baik antara preset yang satu dengan yang lain, misalnya antara classical dengan yang jazz, itu tuh hampir nggak kerasa. Bedanya kayak semuanya aja di boost gitu. Paling untuk yang lumayan kerasa itu di preset yang equalizernya best boost. Jadi beneran di bagian low frekuensinya aja yang dinaikin, sementara mid sama high-nya masih tetap. Untuk earbuds-nya sendiri dia ngambil model in-ear bertangkai yang kesannya mirip banget dengan si TWS Nothing Ear juga. Tapi si Groove Aurora ini bagian transparannya cuma di bagian tangkai doang, sementara housing earbuds-nya agak glossy finish gitu. Materialnya dari plastik, nggak solid-solid amat, tapi nggak kerasa ringkih juga. Dan yang gua notice ini ringan banget, nggak sampai 4 gram. Mungkin karena earbuds-nya nggak terlalu banyak komponen di dalamnya sih ya, karena memang dia nggak punya banyak fitur. Secara fitting dan comfort juga udah enak, jadi nggak kerasa pegel meski dipakai lama. Meskipun untuk ukuran housingnya agak sedikit besar sih untuk telinga kecil kayak gue ini. Dari segi grip juga udah lumayan mencengkram untuk olahraga ringan, ditambah udah IPX4 juga jadi aman kalau kena keringat. Tapi concern gue ada di bagian silikon ear tipsnya ini sih, terutama untuk yang warna putih.
Jadi somehow ketika setelah gue pakai lebih dari 30 menit, let's say hampir 45 menit sampai 1 jam, ketika dilepas dari telinga tuh dia si ear tipsnya bakal tetap nempel di kuping gua dan ya udah kelepas aja dari si earbudsnya. Cuma untuk kasusnya yang hitam itu tuh tidak terjadi. Jadi cuma di yang varian warna putih aja. Emang apa sih nggak boleh? Lanjut ke baterai yang katanya diklaim punya playtime up to 6 jam in single charge nih. Meskipun kalau dari pengetesan gua, di volume 70-80% di device iPhone dengan kodek AAC itu tuh kurang lebih dapat 5,5 jam. Jadi agak sedikit di bawah klaimnya. Tapi kalau teman-teman playnya di 50% mungkin masih dapat ya sekitar 6 jam. Nah, kalau untuk charging time-nya ini terbilang cepet sih. Dalam 10 menit earbuds-nya dapat 70%-an dan fully charge dalam waktu kurang dari 1 jam. Sementara kalau untuk case-nya nggak sempet gue charging test penuh ya, karena nggak kepake sampai habis, tapi kelihatannya sih bakal masih standar di 90 menit sampai 120 menit. Untuk volume powernya juga masih terbilang agak kecil ya, jadi harus di atas 70% untuk mengeluarkan suara optimal. Bahkan kalau gue pribadi sih lebih prefernya play di sekitar 80%-an. Karena secara karakter si Groove Aurora TX3 ini lebih ditargetkan buat pasar bass head ya. Jadi buat gue yang demen vokal nih agak kurang gitu di bagian mids-nya. Secara sound signature, si TX3 ini masih sama seperti pendahulunya ya, si TX1 dan TX2. Meskipun di bagian low frekuensi atau bassnya ini kerasa lebih boomy dan lebih tebal. Jadi di bagian low bassnya ini tipikal yang berdampak solid dan bulat untuk kick dan punch-nya, dan agak sedikit boomy yang cukup menyelimuti keseluruhan warna suara. Clarity dan juga untuk makro detailnya juga udah cukup baik. Misalkan buat pengen ngejar lagu double pedal gitu masih dapat, meskipun teksturnya nggak yang dapat mikro detailnya. Dan terkadang untuk beberapa hentakan kerasa agak sedikit dominan dan booming sih, karena memang karakter bassnya seperti itu. Di bagian sub bassnya juga kerasa cukup tebal, cukup deep, dan porsi getaran rumblingnya juga nggak yang terlalu pendek. Jadi si Groove Aurora ini enak banget sih buat kuping gue, misalkan memang lagi dengerin playlist lagu-lagu EDM atau house party dan juga dubstep. Beneran bikin nambah seru dan jedam-jedumnya gitu. Meskipun itu berpengaruh ke bagian mids dan high-nya. By default di bagian mids ini vokalnya kerasa agak boxy dan mundur gitu ya. Kurang cocok buat kuping gue yang suka dengan vokal yang intim. Ditambah lagi dengan karakter bassnya yang dominan tadi, kadang si vokalnya ini agak sedikit tenggelam. Plus untuk vokal laki-laki nggak selepas vokal perempuan aja gitu rasanya. Jadi untuk pertama banget first impression gue dengerin si Fantech TX3 ini tuh kerasa boxy dan mendem dan sumpek banget ya untuk di bagian midsnya, karena gue terbiasa dengan yang stagingnya luas, terus midnya intimate dan lebih lega aja gitu, tapi tidak didapatkan di si Fantech Groove Aurora TX3 ini. Meskipun setelah beberapa hari pemakaian dan kuping gue sudah terkalibrasi, masih cukup enak kok untuk di bagian midsnya ini. Karena dari segi clarity dan detail untuk instrumennya udah kerasa lebih lepas dibandingkan vokalnya. Karakter instrumen juga terdengar natural, baik untuk suara gitar, biola, trompet, dan sebagainya. Paling untuk pemisahannya aja sih yang nggak sebegitu rapihnya, memang masih di kelasnya aja seperti yang tadi gua cerita. Di bagian high-nya masih ada ciri khas Fantech dengan treble-nya yang ngecering tapi masih halus. Meskipun untuk intensitas si TX3 ini masih di bawah TX1 dan TX2 ya. Jadi kadang terdengar agak sedikit nyumput. But overall untuk high-nya masih aman kok untuk sekedar menambah warna suara. Tapi nggak yang sampai level bikin megah dan rich banget gitu. Nah sayangnya dari segi teknis gue rasa dia nggak dikasih penekanan sih. Jadi bukan tipe suara yang rapih banget gitu. Untuk stagingnya dia masih terdengar average aja, rata-rata di kelas bawah 300 ribuan. Jadi nggak yang terlalu sempit, tapi nggak yang terlalu lega banget juga. Sementara untuk separasi seperti tadi yang gue singgung masih agak tumpang tindih, terutama kalau di lagu-lagu yang banyak instrumennya. Dan yang paling gue notice untuk sound imagingnya sini yang agak kerasa kurang presisi, terutama untuk di bagian mids. Jadi si vokalnya ini tuh kadang gue rasa kedengarannya agak lebih condong ke kanan dikit atau ke kiri dikit gitu. Jadi si imagingnya tuh kurang presisi dari segi positioningnya, terutama untuk yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Meskipun kasus barusan lebih kerasa waktu dipakai buat nonton film aja sih ya. Kalau untuk dengerin musik masih aman-aman aja kok dari segi sound imaging stereonya. So kalau buat gue pribadi sih si Fantech Groove Aurora TX3 ini memang kepake ya dari segi kualitas suaranya, terutama kalau buat dengerin playlist-playlist yang memang ngebass dan bumi gitu, pengen nyari yang kayak gitu. Tapi kalau playlist untuk yang
Classic, J-Rocks gua, kemudian Jazz, ya kurang dapet sih dengan si TWS ini. Kalau untuk experience buat nonton udah lumayan nambah keseruan film-film action, tapi kalau untuk nonton film drama agak sedikit aneh sih karena karakter vokalnya yang seperti tadi gua cerita. Sementara kalau untuk gaming masih bisa banget buat casual doang, asalkan bukan tipe gaming yang mementingkan arah posisi musuh macam PUBG gitu. Biar gak penasaran, kita dengerin aja deh untuk sound sample-nya. You should hear it all. I'm happy to make. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. Lanjut ke kualitas mikrofonnya, yang mana untuk kualitas suaranya seperti yang teman-teman dengarkan sekarang. Cek 1, 2, 3, ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS Funtech Groove Aurora TX3 dalam kondisi hening. Yang mana kalau dari hasil perekaman sih gue rasa si suaranya agak sedikit artificial ya, jadi nggak yang senatural itu, dan agak sedikit faded gitu, jadi nggak yang preset, terdengarnya agak sedikit di belakang. Kemudian kalau untuk dari segi pemakaian pada saat teleponan, waktu itu buat tes WhatsApp call, lawan bicara gue masih bisa mendengar dengan cukup jelas ya, dalam arti suara gue juga kerasa dan terdengar cukup keras, meskipun karakteristiknya masih sama seperti perekaman, jadi masih nggak yang terlalu natural dan agak sedikit di belakang. Nah, bagusnya dari segi spesifikasi mikrofonnya dibilang udah punya ENC atau Environmental Noise Cancelling, yang memang pada saat digunakan untuk teleponan dan juga perekaman juga masih cukup efektif untuk meredam back noise di belakang. Kita dengerin aja deh untuk outdoor sample mic testnya. Oke, sekarang gue udah di luar dan suaranya kurang lebih seperti ini ya. Gue lagi ada di depan klinik yang di pinggir jalan raya seperti biasa, dan trafficnya bisa dibilang nggak terlalu ramai, tapi nggak terlalu sepi juga. Menurut teman-teman gimana nih suaranya? Nah, mirip-mirip aja dengan tadi indoor atau lebih bagus untuk noise cancelling atau gimana? Cek 1, 2, 3 dengan hasil rekaman suara dari mikrofon Funtech Aurora dan kondisi. So itu dia tadi poin-poin review yang bisa gue share tentang si Funtech Groove Aurora TX3 ini, yang terdiri dari dua varian, yang putih transparan dan juga hitam transparan. Yang mana dari segi harga dan price to value dengan fitur-fiturnya sih masih oke ya. Terutama buat temen-temen yang memang mencari karakter suaranya yang ngebass, which is ini buat bass head, dan bisa juga buat gaming. Mikrofon ya cukup aja, baterai juga cukup aja, tapi tambahan nilainya ada di desainnya nih yang terinspirasi dari TWS Nothing Ear 1. Jadi kesannya tuh lebih premium dari harganya. Jadi kalau teman-teman nggak perlu atau nggak nyari TWS dengan fitur-fitur spesial tambahan seperti ANC dan transparency hearing, yang mana di harga segini sih biasanya kurang efektif juga ya untuk performanya. Langsung aja klik link di deskripsi kalau teman-teman mau beli si Funtech Groove Aurora ini. Jangan lupa juga untuk klik likes di video ini jika dirasa bermanfaat, dan juga subscribe biar nggak ketinggalan video-video berikutnya dari Bongkar Bro. Gue Busem, thank you so much for watching. Catch you guys on the next one. Peace.